Salam saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di dalam sermon series yang baru. Kita akan membahas khotbah berseri berjudul The First Series of Jesus is the True and Better. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah hari ini, saya mengajak kita untuk melihat cuplikan video berikut ini yang menjadi pengantar untuk khotbah berseri ini. Mari kita saksikan. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus-putus. Ini merupakan satu cerita besar di mana setiap cerita dan karakter merujuk kepada pribadi yang melampaui dan melebihi mereka. Kisah Adam dan Hawa bukan hanya tentang pria dan wanita pertama. Ada Adam yang lebih baik dan sejati, yang lulus ujian di taman dan kepatuhannya dimutasikan kepada kita. Ada Habel yang lebih baik dan sejati, yang meskipun terbunuh tanpa dosa, darahnya berteriak bukan atas penghukuman kita, tetapi untuk pembebasan kita. Ada Abraham yang lebih baik dan sejati, yang menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan semua yang nyaman dan dikenalnya dan pergi ke kehampaan untuk memulai umat Tuhan yang baru. Ada Ishak yang lebih baik dan sejati, putra tawa dan anugerah Allah yang tidak hanya dipersembahkan oleh ayahnya di atas gunung, tetapi benar-benar dikorbankan untuk kita semua. Ada Yakub yang lebih baik dan sejati, yang bergumul dan menerima ganjaran keadilan yang pantas kita terima, sehingga kita seperti Yakub hanya menerima bilur kasih karunia yang menyadarkan kita dan mendisiplinkan kita. Ada Yusuf yang lebih baik dan sejati, tangan kanan raja, mengampuni mereka yang mengkhianati dan menjualnya, dan menggunakan kekuatan barunya untuk menyelamatkan mereka. Ada Musa yang lebih baik dan sejati, yang berdiri menjembatani antara manusia dan Tuhan, dan yang menengahi perjanjian baru. Ada batu Musa yang lebih baik dan sejati, yang dipukul dengan tongkat keadilan Allah, sekarang memberi kita air di padang gurun. Ada Ayub yang lebih baik dan sejati, orang yang menderita walau tidak bersalah, yang kemudian menjadi perantara dan menyelamatkan teman-temannya yang bodoh. Ada Daud yang lebih baik dan sejati, yang kemenangannya menjadi kemenangan umatnya, meskipun mereka tidak pernah melempar satu batu pun untuk meraihnya. Ada Esther yang lebih baik dan sejati, yang tidak hanya mengambil resiko kehilangan istana duniawi, tapi juga kehilangan istana surgawi termegah, yang tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan rakyat. Ada Yunus yang lebih baik dan sejati, yang dicampakkan ke dalam badai, sehingga kita bisa dibawa masuk. Ada domba Paskah yang lebih baik dan sejati, tidak bersalah, sempurna, tidak berdaya, disembelih sehingga malaikat maut akan melewati kita. Dia adalah baik yang sejati, nabi yang sejati, imam yang sejati, raja yang sejati, korban yang sejati, domba yang sejati, terang yang sejati, dan roti yang sejati. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus. Ini merupakan satu cerita besar yang merujuk pada satu pribadi, Yesus. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Alkitab bukanlah kisah yang terputus-putus, tetapi satu kisah besar yang berbicara tentang satu pribadi yang menyelamatkan umat manusia dan dunia. Tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama bukanlah pahlawan-pahlawan yang harus disanjung, tetapi mereka adalah gambaran dari ketidaksempurnaan. Karena yang sempurna, yang lebih baik, yang sejati hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan membahas topik Adam. Kita akan melihat siapa Adam dan siapa Adam yang lebih baik dan sejati itu. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dalam teks ini kita melihat bahwa Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia adalah representasi dari Allah atau perwakilan Allah di tengah-tengah dunia.
Itu sebabnya Adam diberikan mandat untuk berkuasa atas makhluk hidup yang ada di dunia. Adam diberikan tanggung jawab untuk mengelola dunia yang telah diciptakan oleh Allah, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Di tengah-tengah Adam menjalankan tanggung jawabnya, kita sama-sama tahu rupanya dia menyimpang dari jalan Tuhan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, itu malah dimakan olehnya. Sehingga menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Dan di sini kita melihat Adam gagal menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Mungkin kita berpikir, kalau kita berada pada posisi Adam, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Apakah benar demikian? Apakah kita tidak akan jatuh di dalam dosa ketika kita berada pada posisinya Adam? Apakah kita ketika ditawarkan untuk menjadi seperti Allah, apakah kita tidak akan jatuh ke dalam dosa? Di dalam sejarah, ada tokoh-tokoh Kristen besar yang kita mungkin kenal, kita sanjung, kita hormati, tapi mereka mengalami kegagalan. Yang pertama pasti kita tahu adalah seorang reformator pertama, yaitu Martin Luther. Martin Luther adalah orang yang sangat tidak suka pada orang Yahudi. Dan dia pernah menulis secara negatif tentang mereka. Dan kemudian tulisannya digunakan oleh Nazi, digunakan oleh Adolf Hitler dan Nazi untuk membenarkan genosida kepada orang Yahudi. Dia juga, yaitu Martin Luther, pernah menasihati para bangsawan Jerman untuk membantai para petani yang memberontak tanpa ampun. Jadi kita melihat seorang Martin Luther yang berbicara mengenai justification by faith, orang yang mereformasi gereja, mengingatkan gereja untuk kembali kepada Holy Bible, untuk kembali kepada firman Tuhan, itu ternyata menyimpang dari jalan Tuhan di dalam beberapa hal. Di dalam beberapa hal dia memiliki sisi gelap yang bermasalah. Yang kedua adalah reformator yang lain bernama Ulrich Zwingli. Seorang pendeta dan teolog reformasi. Dia mendukung penyiksaan dan penenggelaman orang-orang Anabaptis. Sebagian dari mereka itu adalah mantan mahasiswa dia sendiri. Karena mereka percaya bahwa pada baptisan selam. Jadi Ulrich Zwingli itu menolak baptisan selam. Dan orang-orang yang melakukan itu dia setuju untuk mereka itu dihabisi melalui penenggelaman. Lalu yang berikutnya adalah Jonathan Edwards, tokoh kebangunan rohani besar, dan George Whitefield, pemimpin kebangunan rohani besar abad 19. Mereka memiliki budak yang sebenarnya kita tahu bahwa budak itu sesuatu yang sudah menjadi polemik selama bertahun-tahun. Orang percaya keturunan Afrika Amerika di gereja di mana Peter Scazzero bergereja itu bertanya, kenapa seorang tokoh Kristen ternama itu bisa memiliki seorang budak. Budak seseorang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, bahkan ketika dia bekerja dia tidak mendapatkan apa-apa, hidupnya bergantung kepada tuannya. Kenapa tokoh rohani besar malah menjadi batu sandungan di dalam hal ini? Dan yang berikutnya kita juga melihat banyak pemimpin dari gerakan misi Protestan bersama dengan sejumlah pemimpin Injili masa kini itu gagal di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga mereka. Misalnya seperti John Wesley, tidak bisa hidup bersama istrinya. Pernikahan mereka secara umum sangat bermasalah. Dan yang berikutnya juga adalah pencurahan Roh Kudus di Kebungan Rohani Azusa Street tahun 1906 di Los Angeles. Itu mengalami perpecahan parah akibat ras. Kita tahu ada masalah ras kulit putih dan kulit hitam. Lalu kegagalan moral di antara para pemimpin gereja terkenal telah menjadi bagian dari kenyataan gereja kita selama banyak generasi. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan hanya Adam yang jatuh ke dalam dosa, tetapi tokoh-tokoh Kristen besar pun itu jatuh ke dalam dosa. Ada banyak tokoh baru-baru ini yang saya ketahui, yang saya kagumi itu jatuh di dalam dosa. Dan saya mengajak kita untuk melihat detail dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Pada awalnya manusia tidak memiliki kecurigaan terhadap Allah dan memiliki hati yang percaya kepada Allah. Namun setelah manusia mulai mendapatkan godaan dari iblis, manusia di dalam kehendak bebasnya itu mulai mempertanyakan Allah. Manusia mulai curiga kepada Allah, manusia mulai tidak percaya kepada Allah. Dan selanjutnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dalam bagian ini kita bisa melihat tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keinginan mata, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang kedua adalah keinginan daging, di mana sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Dan keangkuhan hidup memberi pengertian seolah-olah ketika ular itu menggoda manusia itu untuk menjadi seperti Allah, manusia itu melihat bahwa itu sebuah pengertian, itu sebuah solusi, sehingga manusia mulai menyimpang, mulai angkuh, mulai sombong, dan menyimpang dari jalannya Allah. Tiga hal ini selalu menjadi awal dari kehancuran manusia, baik itu di dalam ekonomi, di dalam rumah tangga, di dalam perjalanan kehidupan ini. Tiga hal ini selalu menjadi awal dari kehancuran. Lalu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6b dikatakan bahwa lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kalau kita perhatikan, pada waktu Hawa digoda oleh iblis, Adam berada di sampingnya. Pada saat Hawa memberikan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat untuk dimakan Adam, Adam tidak sama sekali menegur Hawa, tetapi dia diam saja dan memakannya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Adam sebenarnya telah meragukan Tuhan dan tidak mempercayainya. Adam jatuh di dalam penyembahan berhala, yaitu mencari Tuhan yang lain yang dipikirnya bisa memuaskan hatinya. Dia tahu istrinya adalah seseorang yang dia pimpin. Tetapi waktu istrinya digoda dan itu ada di depan matanya, dia diam saja. Dan pada waktu istrinya menawarkan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat kepadanya, dia pun diam saja dan memakan buah itu. Selanjutnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa itu menyebabkan mereka melihat ketelanjangan. Kalau sebelumnya tubuh mereka ditutupi oleh jubah kemuliaan Tuhan, tetapi saat mereka memberontak, kemuliaan Tuhan itu meninggalkan mereka dan mereka mencari kemuliaan mereka sendiri. Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan mereka. Mereka membuat cawat dari pohon ara. Tindakan mereka ini sebenarnya merupakan tindakan yang salah karena pohon ara ketika bersentuhan dengan tubuh itu akan menyebabkan rasa gatal dan mengalami reaksi alergi. Dari sini kita bisa melihat bahwa usaha manusia untuk menutupi keberdosaan mereka tidak akan bisa. Karena hanya Allah yang dapat menyelesaikan persoalan dosa. Manusia ketika berusaha untuk menyelesaikan persoalan dosa, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan dosa. Hanya Allah yang dapat menyelesaikan persoalan dosa. Konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa itu menyebabkan yang pertama kita sama-sama tahu kesakitan jasmani dan kerusakan hubungan. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Yang kedua adalah kegagalan atau kesia-siaan dan kematian. Kejadian pasal 3, 17 sampai dengan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan yang ketiga adalah keterpisaan dari hadirat Tuhan dan kematian kekal atau maut. Sebenarnya problem dari manusia seperti kesakitan jasmani, kerusakan hubungan, kegagalan, itu bukanlah problem yang utama. Problem yang utama adalah keterpisahan kita dari hadirat Tuhan dan kematian kekal.
Roma 15 ayat 14a mengingatkan kepada kita, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan tidak adil. Nah, kalau kita berkata Tuhan tidak adil, sebenarnya kita sangat sombong. Karena kita yang adalah manusia fana dan terbatas, itu berani menuduh, berani menuding Tuhan tidak adil. Siapa kita sehingga kita berhak mengatakan hal tersebut? Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah dosa yang berkuasa atas manusia, di tengah-tengah kegagalan Adam yang merupakan representasi dari Allah, Allah memberikan kasih karunia kepada manusia. Roma pasal 5 ayat 15 berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama gagal, tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus tidak gagal. Justru dia menjadi Adam yang lebih baik dan sejati. Karena Adam pertama, dunia jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Adam yang kedua, dunia diselamatkan dari kuasa dosa. Apa implikasi dari pembahasan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah manusia seringkali gagal dan jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Tetapi dia bersama-sama dengan manusia menghadapi kegagalan dan keberdosaan itu. Dan bukan kita yang mengalahkan dosa, tetapi Allah lah yang mengalahkan dosa. Dan yang berikutnya adalah tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan bermegah diri. Karena kita seharusnya binasa, tetapi Allah bermurah hati menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Amin.